ditipu dan lain sebagainya. Ya. Kalau afiyah. Ini Allah nggak akan barokah nantinya. Ya. Biar bisa kuliah cari ijazah palsu. Dari mana nih syariat bolehnya? Ya. Fayuqal yumkin lil insan ay yurid asyhadah fil kulliyah ma ikhlasin niyyah. Maka dikatakan boleh bagi seorang untuk mencari ijazah dalam kuliah disertai dengan ikhlas niat. Maksudnya seperti apa? Kok cari ijazah tapi niatnya untuk ikhlas? Misalnya kata Syekh, ayuridu bihal usul ila mamtil khalq. Maksudnya tatkala dia berusaha untuk mendapatkan ijazah, ini dia maksudkan untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Kenapa? Man lam yahmil asyhada la yatamakkan min an yakuna mudarrisan aw mudiran aw masbu dzalik mimma yatawaqqaf 'ala al-syahadah. Boleh konteksnya seperti di Saudi. Di Arab Saudi sekarang sulit. Seorang dai misalnya, seorang apa yang ingin ngajar di masjid atau ingin mengembangkan dakwanya atau kepingin mengajar di kampus, itu tidak bisa sembarangan lagi. Jadi harus ada persaksian. Lulusan mana? Syekh mana yang merekomendasi? Ya kan? Kalau Indonesia kan enggak, semua orang bisa. Baru tobat dari narkoba pun sudah bisa ngisi di masjid. Iya kan? Apalagi asal ada lulusan Yaman, keterangan LY, lulusan Yaman. Enggak tahu di Yaman tidur aja langsung jadi singa podium. Ya kan? Enak sekali di Indonesia itu. Masalah ya. Langsung jadi singa podium. Wah. Kerjanya makan aja, makan tidur. Di Yaman, nggak belajar pun nggak paham, ya kan? Pulang Indonesia jadi singa podium. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang apa standarnya? Nggak ada standarisasi, ya kan? Tidak ada standarisasi. Antara dia, cukuplah dia dan Allah SWT nanti yang dipertanggungjawabkan. Dia dan Allah SWT terhadap perkataan-perkataan yang jauh daripada ilmu dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi kondisi-kondisi tertentu, daerah-daerah tertentu seperti Saudi Arabia, Insya Allah, artinya seseorang itu tidak bisa sembarangan ngajar-ngajar di masjid. Tidak bisa sembarangan ngajar-ngajar di jamiah, di kuliah. Ya. Kalau nggak ada betul-betul rekomendasi yang standar, ya, standar jamiah Islamiyah misalnya, itu kan rekomendasinya masyayikh kibar, ya, kibar masyayikh, ya. Betul, ya. Artinya tidak ada yang komplain. Kita pergi ke Yaman walaupun mungkin 20 tahun. Ya. 20 tahun enggak pernah belajar. Bisa. Ada yang komplain. Enggak ada sistem DO. Ya. Asal jangan ketahuan banget gitu. Harus pintar-pintar cara supaya tidak ketahuan kita enggak belajar. Ya. Atau misalnya pergi ke masjid, yang penting hadir aja ke pelajaran syekh, pelajaran umum. Ya, entah di sana tuh kita main handphone, ya kan? Di belakang ribuan di masjid. Entah kita asik SMS-an gitu kan, atau main internet gitu di handphone, ya. Nggak ada yang tahu. Nanti pulang ke kamar kita masak-masak, ya kan? Makan sepuas-puasnya, ngobrol gitu. Nanti tidur sepuas-puasnya. Nggak perlu kita belajar secara khusus itu misalnya. Nggak ada yang tahu. 20 tahun pun tambah gemuk. Ya kan? Ini nggak ada sistem DO. Asal jangan terlalu menonjol, kurang ajarnya. Ya, kurang ajar tapi nggak kelihatan gitu loh. Ya kan? Itu insya Allah betah 50 tahun pun ke Yaman bisa sampai ke Yaman 50 tahun itu. Nggak ada tes, ya kan? Tidak ada tes. Oh ini orang nih di sini sudah berapa tahun nggak ada yang ngetes.
Tidak ada yang ngetes. Moral aja, tanggung jawab moral. Artinya masing-masing orang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Ya kan? Masing-masing orang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya. Jadi yang bahlul tambah bahlul. Fa idza qala ana uridu an anala syahada li tamakkan min at-tadris fil kulliyati mathalan. Misalnya kalau sekiranya dia ingin ya. Dia menginginkan untuk menggapai, mencari atau mendapatkan ijazah supaya bisa mengajar di kuliah. Mengajar kan profesi yang mulia. Kalau ikhlas mengajarkan ilmu syariat. Jadi dimasukkan sini ilmu syariat semua. Kalau tidak ada ijazah ini, aku tidak bisa mengajar. Ya. Maka aku ingin syahada, lian aku nadai, aku supaya bisa jadi dai. Ya. Lianna karena kita sekarang fi asrin di zaman la yumkin ayyakun insan fidayan illallah illa bi syahadah. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin untuk bisa menjadi dai ilallah mengajak orang kepada Allah kecuali dengan ijazah. Mana ijazahnya? Inti keluaran mana? Ya. Fa idza kanat hadhihi niyatul insan fa idza kanat hadhihi niyatul insan fa hiya niyatun hasanah. Kalau seperti ini niatnya, maka ini bagus. Jadi bagus ini maksudnya. Artinya dia ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak bisa kecuali dengan ijazah. Ya, la tadur insyaallah. Hadza fil ilmu syar'i. Ini maksudnya di ilmu yang ilmu syar'i. Amma fil ilmi dunyawi. Adapun ilmu yang sifatnya duniawi, tanwi fi ma syi'at mimma halallahu. Kalau ilmunya duniawi, ya, ilmu dunia, maka niat karepmu wis, yang penting halal. Iya, terserah mau niatnya seperti apa, yang penting halal. Lau ta'allama insan, alhamdulillah kalau seorang belajar teknik, ya, dia katakan aku ingin jadi tukang insinyur teknik, iya, supaya gajinya 10.000 real, ya, 10.000, ya sekitar mungkin antara 25 sampai 30 juta sebulannya. Nah, silakan. Ini haram? Enggak haram seperti ini. Silakan saja. Iya. Tidak haram. Ya ana hada ilmu duniawi. Ini ya ilmu duniawi ya, carinya perkara duniawi. Ya, ilmu agama ya, cari duniawi. Aduh, itu namanya tidak pas. Iya. Ilmu agama pengen cari duniawi. Ya, enggak pas dong. Iya. Pengen kaya, ya. Jangan cari ilmu duniawi. Pengen cari kedudukan, jangan cari ilmu duniawi. Ya, ilmu politik lah. Ya, biar pintar cuap-cuapnya. Iya kan? Kadang-kadang salah. Akhirnya politikus masuk ke medan dakwah. Akhirnya berpolitik-politik terus di dalam dakwah. Iya kan? Iya. Atau ekonom misalnya. Ya. Enggak pas kalau pengen top, ya kuliah aja, kuliah ekonomi kan, atau kuliah politik gitu. Iya kan? Kalau itu sasarannya. Kalau pengen cari duit kok kuliah agama. Iya. Kok cari duit kok belajar Islam. Ya enggak pas. Iya. Dari mana sisinya? Iya kan? Kecuali nanti tipu-tipu aja. Baik. Lian hada ilmu duniawi katajir yutajir min ajli ayahsul ala riba. Seperti orang pedagang, ya. Dia berdagang untuk mendapat untung. Ya. Baik. Artinya anak bukan nganjurin antum untuk belajar ilmu duniawi, paham insyaallah. Artinya kalau sekiranya ingin cari agama, cari dunia, terus belajar agama sama sekali tidak pas. Artinya kita dilihat dari sisi logika, bukan dilihat dari sisi syar'i, itu pembahasannya lain. Ya, pembahasannya lain, masing-masing kondisi ada hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada iskal yang kemarin? Ada iskal? Ada iskal ya?
Ya fiskal atau fiskal semua? Jelas kok, mudah kemarin. Ya, bid'ah itu yang imsak. Artinya seorang berkeyakinan untuk tidak makan ketika imsak. Jadi 15 menit atau 20 menit sebelum azan subuh ada imsak. Ini bid'ah, menyesatkan itu. Menyesatkan. Artinya menyesatkan tidak ada keterangan syariat fakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Allah SWT berfirman, makan minum sampai betul-betul terbit fajar, hatta yatabayyan, sampai betul-betul jelas bagi kalian terbit fajar. Kalau belum jelas, ya, apalagi tidak, atau apalagi diyakini belum masuk, kok disuruh imsak? Di mana suruh imsak? Imsak ternyata menahan diri untuk tidak makan dan minum lagi. Nah, dari mana syariatnya? Tidak ada sama sekali landasannya. Ya, pernah dapat informasi? Ihtiyat yang tidak pada tempatnya. Ya, berusaha untuk berhati-hati, tapi tidak pada tempatnya. Ya kan? Hati-hati itu apa sebenarnya? Hati-hati itu adalah apa-apa yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu hati-hati. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan hati-hati namanya itu. Melampaui batas. Jadi imsak itu melampaui batas. Bentuk kekurangan ajaran terhadap syariat. Walaupun maksudnya hati-hati. Iya. Karena apa? Karena ta'adda hududullah. Wa may yata'adda hududullah faulaika humuz zalimun. Iya, barang siapa melampaui batasan-batasan Allah, mereka lah orang-orang yang zalim. Ya, zalim. Dalam keadaan mereka tidak sadar, subhanallah. Ya, Allah sudah tidak puas dengan keputusan Allah. Tidak puas dengan hukum Allah SWT sehingga dia membuat hukum sendiri. Batasan-batasan sendiri. Ya, kami merasa bahwasanya orang harus berhati-hati supaya semakin bertakwa kepada Allah SWT. Jadi jangan sampai kelewatan. Ya. Berarti dia tidak sadar telah mengklaim dirinya lebih bertakwa daripada Rasulullah SAW. Ya, wah bisa kafir ini dari perkara yang sederhana. Hati-hati. Jadi apa yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah, kita berlapang dada. Jangan sampai kok gini, kok gitu rasanya. Ini syaitan bermain. Ya. Ya. Apa ayatnya? Farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu asanu ta'wila. Ya. Wa ma kana qaulul mu'minin wal mu'minat idza du'u ila Allah war Rasul ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Jadi kalau sudah ditunjukkan ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, enggak pantas kalau ada, saya rasa menurut ana kurang pas. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekiranya kenapa? Apa yang membuat hati kok tidak bisa tentram dengan Al-Qur'an dan hadis? Ya cuma setan saja. Cuma setan pintar. Dibisik-bisikin kan kamu harus waro, kamu harus zuhud. Ya. Waro apa? Zuhud apa? Kalau yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ngawur, nah itu lebih pas. Ya. Lebih pas. Zalim. Nah, itu lebih pas. Enggak terima dibilang zalim dan ngawur biasanya. Ya kan? Masalah ya. Ya, jelas. Kan bagus. Ini perkataan yang ngeri nih. Kan baik. Orang hati-hati. Ini cukuplah kita bawakan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini betul-betul faqih, luar biasa. Luar biasa itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kalau seperti itu kan bagus. Saya hati-hati supaya tidak pas lagi makan masuk subuh, ya kan?
Jadi kita imsak sekitar 20 menit sebelum azan subuh. Ya kan bagus ini. Ya kan, kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik suatu perkara yang tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis, maka dia telah membuat syariat. Artinya apa? Telah menjadi tandingan bagi Allah SWT. Wih, ngeri sekali. Ya kan? Cuma sekedar imsak, ternyata ujung-ujungnya berusaha untuk menandingi Allah SWT. Ngeri. Kenapa? Hak membuat syariat itu murni hak Allah SWT. Tatkala dia mengatakan, kan bagus, hati-hati. Ternyata ujung-ujungnya berusaha untuk menandingi Allah SWT. Apa hukumnya orang menandingi Allah SWT? Iya. Walaupun tentu tidak sampai ke situ, tapi konsekuensinya bisa berujung ke arah sana. Kalau dia terus pertahankan, kan bagus, kan baik, kan ini, tidak cukup dengan apa yang diajarkan oleh Allah, tidak cukup apa yang diperintahkan Allah, tidak cukup merasa puas dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga harus kan bagus. Kemudian kita lanjutkan. Yajibu ala man aftara li udrin syar'i ayyaqdiya. Wajib bagi orang yang berbuka puasa membatalkan puasanya karena udzur yang syar'i, safar, haid dan yang semisalnya, ya, hamil atau menyusui, wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha di hari yang lain setelah Ramadan. 2 hari sakitnya, kemudian 2 hari tidak berpuasa, maka di hari yang lain wajib juga untuk mengqadha. Bisa di Syawal, bisa yang di selain Syawal. Asal jangan sampai Ramadan yang berikutnya. Iya. Jangan sampai Ramadan yang berikutnya. Kecuali kalau ada uzur. Kalau tanpa uzur, seorang boleh mengakhirkan qadha dari Ramadan. Setelah Ramadan apa? Syawal sampai Sya'ban. Itu kalau tidak ada uzur boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Tapi kalau ada uzur syar'i, sakitnya itu bersambung, ya, maka atau hamil misalnya, hamil lagi misalnya, ini atau sakit menahun tapi ada kemungkinan untuk sembuh, terus setelah Ramadan yang berikutnya ini kembali fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan bebankan seseorang kecuali sebatas kemampuannya saja. Ya, sebatas kemampuannya saja. Mampunya seperti itu ya sudah. Ya, nanti ada pembahasannya insyaallah. Ayatnya jelas, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya, siapa yang kena ada uzur, ya, kemudian dia bisa uzurnya safar, bisa uzurnya sakit, termasuk di antaranya hamil dan menyusui, kemudian dia berbuka puasa, maka wajib baginya mengqadha di hari yang lain. Wal fitru lil musafir wa nahwuhu rukhsah. Dan berbuka puasa bagi orang yang safar, ini safar, sakit, atau hamil, menyusui, asal bukan haid. Kalau haid itu wajib untuk berbuka puasa. Adapun wanita yang hamil, safar, atau menyusui, atau sakit, maka ini rukhsah saja. Ya, silakan untuk berpuasa, silakan untuk
tidak berpuasa. Rukhsah, yang namanya rukhsah itu keringanan. Ya. Illa ayaksat talab awidhaf alin kita al-fazina. Kecuali kalau takut talaf, takut memadaratkan dirinya. Ya, bisa sampai mati misalnya, atau bisa menjadi lemah ya, ketika perang, maka ini wajib untuk membatalkan. Jadi kalau orang sakit justru memadaratkan dia ketika dia berpuasa, maka tidak boleh dia berpuasa. Demikian juga kalau orang yang hamil ya, kalau memadaratkan dia dan bayinya, tidak boleh dia berpuasa. Jadi yang diperbolehkan dia untuk berpuasa maupun tidak berpuasa kalau sekiranya uzurnya itu tidak sampai derajat memadaratkan dengan madarat yang berarti. Kalau madaratnya betul-betul berarti dan betul-betul memadaratkan, maka yang seperti ini tidak boleh dia berpuasa, harus berbuka. Tapi kalau puasa atau tidak puasa ya sama aja. Ya. Ini nanti ada pembahasan. Ini silakan berpuasa, silakan nggak berpuasa. Ya. Kalau safar misalnya, nggak madarat kok. Ya. Apa harus dia berbuka puasa? Tidak. Sakit misalnya. Kemudian dia puasa itu nggak sakit, sama aja, nggak terlalu madarat. Ya. Makanya seperti ini. Apa harus dia berbuka puasa? Tidak. Silakan dia berpuasa, silakan dia berbuka puasa. Hamil misalnya, tidak memadaratkan diri dan bayinya. Apakah harus dia berbuka puasa? Enggak. Tidak. Mau dia berpuasa ya silakan, mau enggak. Ya, makanya ini dikatakan rukhsah. Kecuali kalau memadaratkan diri dan bayinya misalnya, maka wajib untuk berbuka puasa. Baik. Adapun kaitannya ada beberapa permasalahan di sini. Berpuasa ketika safar itu secara global ada dua mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab jumhur. Bolehnya berpuasa ketika safar. Jadi apa hukum berpuasa ketika safar? Jumhur ulama bolehnya berpuasa ketika safar. Selama puasanya? Selama puasanya tidak memadaratkan. Ya. Ini pendapat jumhur. Hadisnya banyak ya, menunjukkan Rasulullah SAW itu berpuasa dan para sahabat-sahabatnya juga. Ya. Rasulullah SAW pernah dalam banyak hadis berpuasa ketika di bulan Ramadan, ya. Dan bahkan ketika puasa sunnah pun pernah Rasulullah berpuasa ketika safar. Ya. Yang sunnah saja Rasulullah kadang-kadang masih puasa, apalagi yang wajib. Ya. Ini sebagian ulama mengatakan haram berpuasa ketika safar. Ya, berdalil dengan hadis laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan kebaikan apabila berpuasa ketika safar. Ya. Bukan suatu perkara kebaikan. Kalau bukan kebaikan jadi apa? Jadi kejelekan kan? Kalau bukan kebaikan. Ya. Kalau bukan amal soleh jadi amal tidak soleh. Iya. Ini. Yang benar pendapat jumhur ulama.
Pendapat jumhur ulama itu bolehnya berpuasa ketika safar selama tidak memudaratkan. Terus bagaimana bisa hadis tadi? Apa kira-kira Hasan? Kan tadi ada hadis yang mengatakan bukan kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Kalau bukan kebaikan berarti kejelekan. Kalau bukan amal soleh berarti bukan amal soleh. Jadi orang berpuasa di ketika safar itu bukan amal soleh, berarti amal maksiat. Hadis loh, sahih hadisnya. Betul, anda nggak bohong, sahih betul. Hadis lain seminal bir asyam bisawar, muttafaqun alaihi hadisnya. Di mana kira-kira? Apa niza kira-kira? Kira-kira yang kuat mana nih? Yang kuat yang boleh apa yang tidak boleh? Apa ya Bu Muat kira-kira? Boleh atau tidak puasa ketika safar? Boleh. Selama tidak memberatkan. Nah tadi yang Rasulullah mengatakan bukan kebaikan orang berpuasa ketika safar. Kalau bukan kebaikan kan kejelekan. Jadi puasa di dalam safar itu kejelekan. Ya. Ya, jadi maksudnya bukan kebaikan orang yang berpuasa ketika safar itu kalau puasanya memudaratkan. Buktinya apa? Buktinya konteks hadis tersebut. Jadi ketika itu disebutkan ketika Rasulullah SAW lagi dalam keadaan perang, perjalanan itu kan lewat safar. Ya apalagi di Arab, padang tandus gitu. Kemudian ketika Rasulullah SAW lagi safar gitu untuk perang itu, kok ada kerumunan sahabat. Ternyata ada sahabat yang pingsan. Pingsan, dikipas-kipasin, terus dikasih agak supaya tidak panas, apalah itu, supaya tidak panas ya. Qaddulillah alaihi. Dia lihat, kenapa, ada apa ini, kata Rasulullah. Kata sahabat, ini dia puasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa minal birri asyamu bis safar, bukan baik berpuasa kalau seperti ini puasanya, ya. Ya. Sementara hadis jelas sekali menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah berpuasa, ya, pernah puasa. Jadi ketika itu panas terik, wa ma minna sha'imun illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawaha. Tidak ada yang berpuasa ketika itu kecuali dua, Rasulullah dan Abdullah Rawaha. Kalau panas betul. Tapi orang dua ini Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha berpuasa tetap. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya boleh. Kalau sekiranya haram, masa Rasulullah SAW melakukan? Iya. Masa dibiarkan oleh Allah SWT? Ini menunjukkan bahwasanya seorang apabila tidak termadarati, maka silakan dia untuk berpuasa. Iya. Hanya saja sama ada juga hadis yang berbunyi ulaikal usar. Jadi Rasulullah SAW di hadis di Sahih Muslim itu safar ketika Fatu Mekkah itu di bulan Ramadan. Rasulullah SAW puasa dan sampai Qura al-Ghamim, para sahabat juga berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW minta diambilkan
kedah min ma, gelas air atau tempat air untuk dia minum. Ya. Kemudian Rasulullah SAW minum dari tempat yang tinggi supaya dilihat oleh sahabat. Minum. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah ada yang masih puasa. Maka Rasulullah mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka lah orang-orang yang bermaksiat, mereka lah orang yang bermaksiat. Maksudnya sama seperti tadi. Kalau berpuasa memaksakan diri sehingga memadaratkan diri sendiri. Nah, dan orang lain, ya, karena harus diurusin dia pingsan. Nah, orang lain harus kipas-kipas, kasih minum, pijat-pijat, digotong-gotong. Nah, ini merupakan diri sendiri orang lain namanya. Iya. Jelas insyaallah. Mana yang jadi permasalahan? Kalau begitu, kalau sama-sama boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Iya. Mana yang afdal? Berpuasa atau tidak berpuasa? Ya bukan? Berpuasa atau tidak berpuasa ketika safar atau ketika ada udzur selain haid. Kalau haid wajib untuk berbuka dan tidak berpuasa. Sekarang kalau orang yang sakit dan tidak ini konteksnya semuanya konteks tidak memadaratkan ya. Kalau konteks memadaratkan itu sepakat wajib untuk berbuka. Ini konteks tidak memadaratkan. Iya. Safar atau sakitnya ringan, tidak memadaratkan. Hamil juga, tapi yang tidak memadaratkan. Jadi orang yang safar kemudian dia diperbolehkan oleh Allah SWT untuk berbuka ataupun meneruskan puasanya, tapi yang jadi pertanyaan masalah mana yang lebih afdal? Dia berbuka atau dia terus berpuasa? Nah, sini ada 3 pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan yang afdal itu berpuasa. Yang afdal apa? Berbuka, karena itu rukhsah. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang melakukan rukhsah. Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Ya. Atas kalian untuk berpegang dengan rukhsah Allah yang Allah berikan dengan. Ya, Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang Allah berikan rukhsah, kemudian dia ambil rukhsah tersebut. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan puasa lebih afdal kalau sanggup dan tidak memadaratkan. Yang pertama pendapat Imam Ahmad, yang kedua pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Abu Hanifah. Ini banyak dari para ulama yang muasirin berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Pendapat yang ketiga, kurang lebih hampir sama dengan pendapat yang merinci saja. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan boleh pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Sama saja, mau puasa silakan, mau berbuka silakan. Ya, sama hukumnya. Kecuali kalau memberatkan. Kalau memberatkan nggak jadi pembicaraan kan? Kenapa? Kalau memberatkan ya sepakat bahwasanya memadaratkan itu untuk berbuka. Tapi ini tidak memberatkan sama sekali. Iya, tidak berarti. Ya, tidak berarti. Tidak terlalu berarti. Maka pilih salah satu. Ya. Ini pendapat sebagai ulama di antaranya Imam Qatadah dan lain-lainnya. Ya, itu kurang lebih daripada pembahasan mana yang lebih afdal ketika seorang itu safar berbuka atau berpuasa. Berbuka atau berpuasa. Yang mungkin lebih lebih
tepat itu ya sama saja. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat yang mulia Hamzah bin Amr al-Aslami, katanya dia katakan, ya Rasulullah, asum bis safar, apa aku berpuasa ketika safar? Dia memang orang yang kuat ketika safar. Kata Rasulullah, in syi'ta fasum wa in syi'ta ta'afdir, suka-suka kamu. Kalau mau ya puasa, kalau mau ya berbuka. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini kan jelas. Mau puasa, tafadhal. Mau berbuka, silakan. Paham? Ini sore sekali menunjukkan bahwasanya ini mukhayyar. Ya kan? Mukhayyar. Pilih salah satu. Adapun tentang anjuran untuk rukhsah, ini cenderung kepada hal-hal yang memeratkan. Ada hajat di situ. Ada hajat. Seperti buktinya, misalnya dalam safar, seorang dianjurkan untuk sholat jamak. Itu kalau ada hajat. Ya. Kalau tidak ada hajat, maka tidak jamak. Ya. Buktinya Rasulullah SAW ketika safar, ya, kalau kondisinya cenderung mendesak untuk jamak beliau, seperti di Arafah jamak, ya, di Muzdalifah Rasulullah jamak sholatnya. Tapi ketika di Mina, mabit di Mina, Rasulullah tidak jamak. Ya, sholat zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya, ya, tanggal 11, 12, 13, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya rukhsah itu ke dalam hal-hal yang memang hajatnya mulihah, hajatnya itu mendesak, maka ini yang afdal untuk dilakukan. Walaupun tidak sampai kepada madarat, ya. Walaupun tidak sampai kepada madarat, tapi kalau sudah ada seorang, masing-masing orang tuh bisa menilai dirinya ketika puasa, ketika safar misalnya dari sini ke Jogja, dari sini ke Surabaya, safarnya kaitannya ekonomi misalnya, ya kan? Ini jarang orang-orang yang bisa tidak, saya masih kuat, ya mungkin masih kuat, tapi paling tidak ada masyaqqah, ada memberatkan sudah kan? Makanya seperti ini dia bisa tahu, beda dengan misalnya naik misalnya pesawat, ya kan, dari Jakarta ke Surabaya, pesawatnya juga Garuda, itu pun di VIP, ya, di kelas 1, ya, bangkunya segini langsung tidur, ya kan? Artinya beda dong dengan, bisa membedakan insya Allah, naik Garuda yang Zen gitu, bangkunya lebar besar di kelas nomor 1 dengan tadi sama-sama ke Surabaya. Jadi naik kereta ekonomi, ya, kumpul sama kambing kadang-kadang, ya kan, kereta ekonomi gitu, asongan, kemudian pengamen, pencopet gitu. Kira-kira enakan mana? Ya kan? Ya, artinya masing-masing insya Allah bisa ngukur lah. Ya. Jelas insya Allah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, kapan boleh orang yang safar itu untuk berbuka? Maka ini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, kalau safarnya itu mulai dari malam. Safar malam, jam 7 malam, jam 9 malam atau jam 10 malam.
Maka di sini kalau safar pada malam hari, kemudian sudah meninggalkan kampungnya sebelum fajar, maka dia diperbolehkan untuk berbuka dengan sepakatan para ulama. Dengan sepakatan para ulama, tidak ada khilaf gitu. Di safar pada malam jam 12 malam. Kemudian sebelum terbit fajar itu sudah keluar kota. Sebelum terbit fajar sudah keluar kota, atau jam 3 lah. Sebelum terbit fajar dia sudah di Cikampek, dari Jakarta sudah di Cikampek sebelum terbit fajar. Makanya seperti ini sepakat para ulama boleh dia berbuka. Yang kondisi yang kedua, kalau orang safar belum keluar Depok, itu belum keluar Jakarta, itu matahari sudah hampir terbit, ya kan, sudah terbit fajar. Maka di sini ada khilaf antara ulama. Ya, ada khilaf. Kalau yang rajih boleh berbuka, ayatnya jelas sekali kok, pemangkana min kumaritan awala safarin faidatu min ayamin ukhra. Iya bukan? Safar pokoknya. Mau sebelum ini sebelum itu boleh. Ini jelas. Di sini hadis Jabir juga di Sahih Muslim seperti itu juga. Ini kondisi permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, kalau niat safar itu sudah dari malam harinya, niat safarnya sudah dari malam harinya, maka yang seperti ini, apakah dia boleh makan walaupun belum safar, walaupun belum berangkat? Jadi masih di rumahnya sudah makan, boleh nggak? Jadi kalau niat safar pada mulai daripada malam harinya sudah niat safar. Kalau yang tadi itu tahu-tahu mendadak-dadakan misalnya. Kalau yang seperti ini, pendapat jumhur itu harus keluar kampung dulu. Tapi yang benar itu walaupun dari rumah sudah boleh makan. Walaupun dari rumah sudah boleh makan. Kenapa? Karena dia bukan hukum puasa. Orang dari malamnya sudah niat untuk tidak berpuasa karena besok safar. Iya. Hadisnya hadis Anas itu. Ya Anas masih di rumah sudah makan. Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW sudah makan. Kok ditanya ditanya oleh sebagian sahabat, Malak, kenapa engkau ini? Kata dia musafir, anak musafir. Ini sunnah. Iya sunnah. Ini sunnah yang seperti ini. Artinya kalau orang yang sudah dari malam sudah berniat untuk safar, maka boleh dia walaupun masih di rumah untuk berbuka. Iya. Paham? Jangan dicampur adukkan dengan permasalahan qasar ketika sholat, karena itu ada dalil yang lain. Kalau itu sih Allah berfirman, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayatinakum alladziina kafaru. Nah, kalau masalah qasar itu ada ayatnya jelas. Ya, apabila kita sudah darabtum fil ard, sudah berjalan meninggalkan kampung disebutkan oleh ulama, baru kita qasar. Iya. Kita qasar. Tapi kalau kaitannya dengan makan ketika safar, maka boleh dari rumahnya sudah makan. Kenapa? Karena dia sudah niat untuk tidak berpuasa dari malamnya, karena mau safar. Kecuali kalau dia niatnya dia safar tapi tetap niat berpuasa. Kalau seperti ini jangan dulu. Ini kembali ke permasalahan pertama. Jadi kalau niatnya dari malam dia sudah berpuasa, tahu dia besok safar tapi niatnya memang mau berpuasa. Kalau seperti ini
Tidak boleh dia dari rumah makan, tapi dia harus keluar keluar kampung baru makan. Ya, keluar kampung baru makan. Paham? Beda dua kasus kan? Beda dua kejadian. Kejadian pertama, orang yang dari malamnya sudah berniat untuk safar dan berbuka puasa, tidak mau puasa. Maka ini dari rumahnya sudah boleh makan. Orang yang kedua, dia tahu dia besok mau safar. Iya. Dia tahu dia besok mau safar, tapi dia niat tetap berpuasa. Nah, apakah dia boleh untuk berbuka atau tidak? Ya, ini tadi sudah dibahas. Kalau sudah lewat kampungnya, maka dia boleh berbuka. Karena apa? Pemangkana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Orang yang safar itu boleh dia untuk berbuka. Dia safar betul. Walaupun tadi malam itu sudah niat berpuasa. Paham ini? Jelas insyaallah? Ya. Ada pertanyaan? Apa? Kenapa? Iya. Kalau jamak lain. Kalau jamak itu kan luas dia. Jamak itu enggak berkaitan dengan qasar. Jamak itu tidak mesti berkaitan dengan safar. Ya kan? Lil hajat Ibn Abbas ditanya kenapa Rasulullah SAW jamak di Madinah, bukan karena sakit dan bukan juga karena safar. Dalam riwayat karena mator. Ya, karena supaya tidak memberatkan. Jadi hal-hal yang bisa memberatkan hajat maka boleh. Ya, termasuk di situ. Disebutkan oleh Syekh Fauzan boleh juga itu. Kalau jamak kan lain. Jadi jangan qasar kan? Qasar itu harus keluar kampung.